Apakah Ibu pergi ke Universitas UNSW Sydney? Bagaimana pengalaman Ibu di luar Indonesia mempengaruhi pandangan Anda di dunia kerja dan juga pandangan hidup dunia kerja in highlights? Iya, saya berkuliah di UNSW Sydney. Jadi pengalaman saya saat kuliah di UNSW Sydney Australia selama di dunia kerja itu adalah dunia kerja di Australia itu kondisinya sangat individualistis. Karena apalagi untuk minoritas seperti kami orang Asia di Australia itu tidak begitu mudah untuk bisa blend in atau berkumpul dengan mudah dengan orang-orang asli Australia. Oleh karena itu kita tidak boleh dipandang rendah oleh mereka dan kita harus menunjukkan kemampuan kita yang baik sehingga kita bisa mendapatkan recognition yang tinggi dari orang-orang lain, teman-teman kerja kita yang merupakan orang asli Australia dan memberikan kita suatu acknowledgement bahwa walaupun kita minoritas, kita itu Asia, tapi kita mempunyai kapabilitas yang sama dengan mereka dan bahkan kita bisa menjadi lebih. Pengalaman saya lagi yang kedua dalam dunia kerja adalah di Australia itu sangat tepat waktu. Jadi kalau kerja mulai dari jam 7.30 atau jam 8 pagi itu tidak bisa dibilang tidak ada sama sekali orang yang terlambat. Tapi demikian juga saat pulang, biasa orang Australia pulangnya juga sangat on time gitu. Jadi jarang untuk overtime. Nah, kalaupun mereka overtime, mereka kita akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Itu di Australia. Pengalaman kami yang ketiga, saya pernah bekerja secara part time sebelum saya lulus kuliah di pabrik coklat. Pengalaman saya adalah karena toko coklat itu tidak mempunyai banyak karyawan, jadi saya hanya sendiri di toko coklat tersebut. Saya harus melakukan semua pekerjaannya sendiri, mulai dari menjual coklat, dari membersihkan toko, menutup toko, membuka toko, bahkan kalau saya harus pergi ke toilet, saya harus menutup toko itu. Karena tidak ada yang bisa menggantikan saya, karena di sana karyawan itu amat sangat mahal. Yaitu 3 pengalaman saya yang membentuk pandangan saya di dunia kerja bahwa kita sebagai kaum minoritas kita harus menunjukkan kemampuan kita yang sangat baik sehingga kita bisa dipandang tinggi oleh orang-orang yang asli, penduduk asli sana. Kedua, kita tidak boleh terlambat karena budaya on time di Australia itu sangat dihormati. Yang ketiga ya kita harus mandiri, bisa melakukan semua pekerjaan sendiri, tidak boleh pilih-pilih pekerjaan gitu. Untuk pandangan hidup tentunya tinggal di Australia kita tidak mempunyai keluarga. Saya waktu itu tidak ada parents, jadinya saya harus mandiri. Jadi pagi bangun harus mengurus breakfast sendiri, pergi kerja, naik public transportation karena saya tidak menyetir kebetulan. Lalu pulang dari kantor ya saya harus melakukan pekerjaan rumah, memasak sendiri, lalu mencuci piring sendiri, mencuci pakaian. Jadi semua pekerjaan rumah harus kita lakukan sendiri, sehingga itu meningkatkan kemandirian kita dalam kehidupan. Kenapa Ibu pilih pergi ke Australia? Saya pilih pergi ke Australia karena Australia adalah tidak terlalu jauh dari Indonesia. Dia adalah negara dengan Western education. Is your personal account of why you picked Australia, and this video will not be submitted, but you still need to speak in Bahasa. Ya, tidak ada suatu alasan personal kenapa saya memilih Australia, tapi purely saya memilih Australia karena saya melihat saya ingin mempunyai edukasi dari dunia barat, Western education, dan di mana yang paling dekat adalah Australia.
Karena pilihan yang lain seperti Amerika, seperti Kanada itu sangat jauh sekali dari Indonesia, dan saya masih ingin mempunyai lokasi yang tidak terlalu jauh dari Indonesia sehingga saya bisa lebih sering visiting family. Demikian juga kalau family visiting Australia juga lebih mudah. Itu alasan personal saya. Tapi juga universitas di Australia juga saya pilih yang bagus, yang high ranking gitu. Jadi selain memilih negaranya, saya juga memilih UNSW karena UNSW mempunyai kualitas edukasi di bidang accounting dan finance yang memang ingin saya ambil itu kualitasnya sangat baik. Thanks. Udah. Could you be more personal? Wait, no, I'm moving to the next question, okay? You're Okay. 16. That was just your first and Oh my second. god. Apakah ada peristiwa penting dalam masa pertumbuhan ibu yang mengarah pada siapa ibu pada saat ini? Peristiwa genting di masa pertumbuhan. Like maybe your like childhood, something memorable, specific moment, or your teenagerhood. Okay. I ever mungkin pengalaman yang membentuk saya selama ini adalah saya pernah gagal di saya dulu adalah anak yang sangat pemalu dan tidak berani berkontribusi, tidak berani speak up begitu. Tapi sehingga saya selalu di bawah bayang-bayang orang lain. Tapi saat itu tiba-tiba ada seorang guru yang melihat kemampuan saya, melihat talent saya, potensi saya yang sangat baik. Dan guru itu menyayangkan kenapa saya sangat pemalu. Jadi akhirnya guru itu ingin melawan sifat malu saya dengan menjadikan saya ketua kelas di kelas. Ini terjadi waktu kelas 2 SD. Guru tersebut tiba-tiba mengatakan bahwa Irwanti, saya pilih menjadi ketua kelas sehingga kamu bisa melatih kepercayaan diri kamu. Nah, sejak menjadi ketua kelas itu tiba-tiba saya mendapatkan banyak kesempatan untuk lebih berkontribusi, untuk lebih menjadi pemimpin, sehingga menyebabkan saya sadar bahwa ternyata saya mampu, ternyata saya bisa, dan sejak itu confidence saya berubah dan saya menjadi orang yang berbeda, dan itu sangat penting untuk menjadikan saya orang yang sukses karena di pekerjaan apapun, di bidang apapun, kepercayaan diri ini sangat membantu saya. Misalnya kalau saya waktu itu mencari kerja, kan saingan cari kerjanya banyak sekali ya. Tapi di saat interview kita terlihat sangat percaya diri ya, tentunya kita bisa mendapatkan posisi atau lebih baik dibandingkan saingan-saingan kita yang lain. Okay, thanks. Anda bersekolah di sekolah mana dan kenangan penting apa yang Anda dapatkan selama bersekolah? Waktu sekolah SMP atau SMA atau kuliah? SMP dan SMA. SMP saya sekolah di Dominico Savio Semarang. Itu sekolah Katolik. SMA saya sekolah di sekolah Kolese Loyola, sekolah Katolik juga di Semarang. Itu dua-dua itu adalah sekolah terbaik di Semarang, di SMP dan SMA-nya. Pengalaman Yes, your good memories that in the education field that you dapatkan sama bersekolah. good memories ya. Memories and like events that Okay. impactful. Waktu SMP kita mempunyai ujian nasional yang namanya Eptanas. Waktu itu semuanya amat sangat berusaha agar Eptanasnya nilainya bisa bagus. Karena Eptanas ini menentukan
kemudahan kita untuk masuk ke SMA. Nah itu. Nah, waktu itu saya belajar sangat keras untuk Eptanas. Saya sampai tidak tidur. Kan Eptanas itu kan berlangsung selama 4 hari. Dan saya tidak tidur. Saya benar-benar, orang tua saya mengatakan untuk istirahat, tidur, saya tidak tidur. Karena saya mau memberikan all out semua energi saya untuk mendapatkan nilai yang bagus. Lalu setelah hari terakhir Eptanas itu, hari keempat ya, atau hari kelima, saya langsung sakit panas tinggi dan flu karena badan saya tidak bisa menghandle You can speak a bit of English. My extra effort during the exam. Ya. Yes. Lalu tapi akhirnya waktu hasilnya keluar, wow, saya sangat surprise dan bangga. Saya mendapatkan top 7 student, jadi top ke peringkat ke-7 dengan nilai terbaik di Kota Semarang, seluruh Kota Semarang. Jadi saya tidak hanya top 10 atau top 7 di sekolah saya, tetapi saya top 7 di seluruh Kota Semarang. Dan itu adalah hal yang sangat berarti karena akan memudahkan jalan saya sekali untuk mendapatkan SMA yang terbaik. That's interesting. I should also call all my parents. Thanks for the info. Bagaimana pengalamanmu bersekolah di luar Indonesia? Seberapa besar perubahannya dan adakah pengalaman yang mengesankan pandangan ibu dalam hidup? Wah, pengalaman saya sekolah di luar negeri sangat-sangat bahagia. Karena kita mendapatkan suatu pengalaman yang berbeda sekali dengan kehidupan di Indonesia. Tapi ada juga suka dan dukanya. Sukanya adalah cuaca di sana enak sekali, tidak seperti di Indonesia karena Indonesia kan panas, hujan. Dan di sana saya happy kalau spring saya bisa memakai baju yang jacket, winter yang fashionable. Ya. Lalu ya jadi saya saya happy gitu dengan keadaan itu. Selalu outdoor activity-nya juga sangat banyak. Jadi saya kalau weekend tidak, kalau di Indonesia kan suka pergi ke mall ya, tapi kalau di luar negeri bisa pergi ke pantai, bisa pergi ke taman untuk berolahraga begitu. Jadi itu adalah hal yang sangat baik. Dan pertemanan di luar negeri itu kan kita tidak ada family, jadi kita hanya ada teman. Itu menjadikan teman itu is like family. Jadi teman tuh menjadi seperti keluarga. Jadi bonding pertemanan saat di luar negeri itu sangat-sangat tight dibandingkan dengan bonding pertemanan saat masih di Indonesia. Jadi itu adalah suka-suka. Dan plus saya tentunya paling pentingnya saya bertemu dengan jodoh saya gitu di Australia saat sekolah di luar negeri gitu. Nah, untuk dukanya ya tentunya Asian racism or sexism. Ya pasti rasisme ada di mana-mana, kita tidak bisa avoid. Experience saya. Because you were Asian and the others are like white people. Ya, tentunya experience-nya kalau kita lewat di suatu jalanan yang tidak terlalu publik ya. Di sana banyak juga beberapa orang yang berkumpul begitu. Mereka kadang suka berteriak kata seperti Asian gitu, you Asian ya. Itu bisa terjadi di sana gitu. How did that make you want to stand up as an Asian? And this is not, I'm very never mind this answer. Ya saya ignore saja karena it's not worth the fight gitu. Kalau kamu mendapatkan rasisme di suatu tempat kerja, di lingkungan sekolah, then you should speak up.
Tapi kalau di jalanan, nah ada orang-orang random yang mengatakan hal itu, ya sudah kamu mencari tempat yang aman gitu daripada kamu saya mengcounter attack karena itu bisa menyebabkan hal yang berisiko lainnya begitu. Yang kedua tentunya pengalaman saat interview itu karena kadang terus terang Inggris bukan first language saya. Jadi bagaimanapun walaupun nilai saya sangat bagus, tapi saat interview itu kadang saya tidak bisa mengungkapkan perasaan saya itu sebagus dibandingkan orang-orang native atau Asian yang sudah lama di sana begitu. Mereka sangat nyaman sekali dalam berbicara bahasa Inggris karena itu first language mereka gitu. Jadi itu yang menyebabkan yaitu pengalaman sedikit kerugian sebagai kaum minoritas atau yang mempunyai Inggris sebagai second language. Thanks for answer. Apa hobi dan minat ibu ketika ibu masa muda? Sorry for making you lose your voice. Hobi and minat. Hobi saya waktu muda ya berolahraga. Saya suka berolahraga karena itu sebagai suatu stress relief. Jadi kalau weekend saya pergi jogging di Centennial Park atau saya sign up juga ke gym di university, Unigym namanya. Jadi saat ada hari di mana sekolahnya itu tidak seharian, saya pergi ke gym untuk berolahraga. Jadi itu memberikan balance untuk body and mind. Ya, itu hobi saya. Terus hobi saya yang kedua shopping. Saya suka shopping. How about the clubs you were involved in at school? Klub, saya masuk di klub Persatuan Mahasiswa Indonesia di Australia. Ya, ya. Jadi saya masuk di situ. Lalu saya masuk commerce club di sekolah juga. Commerce itu seperti business club. Lalu saya juga mengikuti banyak education seperti chartered accountant, chartered financial analyst, CFA untuk mendapatkan ilmu yang lebih lagi. What subjects did you take in university? Saya mengambil subjek degree-nya degree in commerce. Commerce itu seperti bisnis di Australia sebutnya commerce. Majornya di akuntansi dan keuangan, finance. Okay, thanks. 7th question. Wait, I wanna shower, Mick. Seperti apa kehidupanmu sehari-hari sebagai mahasiswa? Apa bedanya dengan sekolah di zaman sekarang? How's your day-to-day life when you were a student? How is it different from like student's life now? Okay. Day-to-day life waktu di mahasiswa ya For you, tentunya like specifically you. saya bangun. Saya tuh sangat sulit untuk bangun pagi. Makanya saya membuat jadwal sekolah kuliah saya itu selalu mulai agak siang. Jadi saya biasanya mulai sekolah jam 10, jam 11 saya mengambil kelas yang jam segitu karena saya bangunnya kira-kira jam 8, jam 9. Jadi saya memang tidak cocok untuk ambil sekolah yang jam pagi gitu. Lalu habis itu saya sekolah mengambil subjek dan saya juga orangnya suka mempunyai satu day off. Jadi saya mengatur jadwal saya itu padat sekali. Di hari-hari saya mesti pergi ke university. Tapi saya lupa sepertinya hari Rabu atau Kamis itu libur. Jadi saya tidak harus ke uni karena semuanya sudah saya padatkan ke hari-hari yang lain. Jadi saat itu adalah masa university. Jadi di saat hari yang saya libur itu saya bisa belajar atau bisa membuat assignment gitu. Saya bisa dedicate hari itu untuk belajar dan assignment. Itu hari-hari saya di uni. Kadang kalau di university tidak seperti waktu SMA, jadi kelasnya itu tidak back to back gitu. Jadi ada break yang cukup lama gitu. Dan biasanya during break itu adalah waktu saya bersosialisasi dengan teman-teman. Saya
duduk makan siang bersama, duduk di kantin. Dan di sana kan kantinnya besar-besar, bagus-bagus gitu. Jadi kita kadang suka pindah-pindah tempat kantin. Kalau bosen di kantin yang mana, kita pindah kantin lain. Kadang kalau cuacanya sangat bagus, saya sama teman-teman duduk di taman, di atas rumput membaca buku, ngobrol-ngobrol begitu untuk menunggu sesi kelas yang berikutnya gitu. Dan saya juga bersama dengan your dad juga kadang kita hangout di sekolah juga begitu, karena kebetulan me and your dad ada yang kelas-kelasnya yang sama juga begitu. Bedanya dengan sekarang ya, kalau sekarang itu lebih banyak online option ya. Kalau dulu kita itu tidak mengenal ada yang namanya, ya internet sudah ada, tapi tidak semodern dan tidak semaju sekarang. Kita tidak ada Zoom meeting. Jadi kalau misalnya ya tidak ada pilihan untuk online school, belum ada Zoom, belum ada Teams, jadi harus ke sekolah atau ya kamu nggak bisa belajar, tidak ada pilihan yang lain begitu. Kalau sekarang kan selalu ada pilihan offline, ada pilihan online. Lalu kalau dulu bedanya apa ya? It's textbook juga sangat masih textbook, tidak seperti sekarang di mana kamu bisa melihat information source dari ChatGPT lah atau dari internet begitu. Kalau di sana internet juga sudah ada, cuman belum ada AI yang membantu untuk memberikan informasi yang lebih cepat, akurat begitu. Jadi kita masih sangat manual sekali dalam mengerjakan assignment kita. Thank you. Bisa 8 question. Bisakah ibu berbagi pengalaman? Bisakah ibu berbagi pengalaman yang berdampak dari masa kecil ibu yang membentuk pandangan dunia dan nilai-nilai ibu? Oke, pengalaman yang membentuk nilai. In your masa kecil. Determination, kerja keras akan membuahkan hasil. Karena dari kecil itu saya sangat ambisius orangnya. Saya sangat ingin ranking. Saya tuh kalau sampai keluar dari top 3 ranking anak di kelas itu, saya akan sedih sekali gitu. Jadi saya tidak akan enjoy holiday saya kalau saya sampai ranking 4 atau 5. Minimum saya harus ranking 3. Jadi itu memberikan saya itu terbiasa untuk berkompetisi, terbiasa untuk hardworking, terbiasa untuk motivation gitu. Jadi itu yang memberikan nilai-nilai value saya untuk berambisi menjadi yang terbaik. Oke. Bagaimana pola asuh di rumah ibu? Jika ibu mempunyai saudara, apakah Anda dekat dengan mereka? Emphasizing in pola asuh. Pola asuh keluarga saya itu cukup keras. Karena ibu saya sangat memperhatikan nilai saya, ranking saya. Kalau ranking saya turun, beliau akan sangat marah. Sangat menemani saya saat saya belajar sampai malam. Lalu kadang bahkan memberi pertanyaan-pertanyaan saya untuk memastikan bahwa saya itu sudah hafal. Gitu. Jadi ibu sangat berperan dalam proses belajar saya dan motivasi saya. Ayah saya tidak begitu, tapi dia juga sangat bahagia kalau saya mendapatkan nilai yang bagus, tetapi ayah saya tidak terjun langsung. Begitu. Apakah jika ibu mempunyai saudara, apakah Anda dekat dengan mereka? Oh, tidak begitu, karena jarak umur saya dengan saudara kandung kakak saya itu jauh sekali, 9 tahun. Jadi kita tidak memiliki suatu fase kehidupan yang sama. Karena saat saya SD, dia sudah hampir masuk SMA. Jadi secara topik teman itu tidak mirip. Do you want to tell them about the chili story? Ya, salah satu bentuk hukuman. Jadi
ibu saya sering memberikan hukuman kalau nilai saya turun atau ranking saya turun atau saya melakukan suatu salah kata begitu. Jadi bentuk hukumannya waktu itu adalah seperti meminta saya untuk memakan 2 cabai rawit langsung ke mulut saya begitu. Sounds scary. Minta air hangat buat Mika. Siapa orang yang paling berpengaruh dalam hidup ibu? Suami saya. Why? Karena Mbah minta air hangat buat Mika. Air hangat. Karena dia adalah supporter sejati saya yang selalu memberikan saya motivasi di saat saya lemah, yang selalu menyemangatin saya, yang selalu merasa bahwa saya itu lebih kuat daripada saya merasa sendiri. Jadi I am where I am right now. Saya bisa di sini sekarang, karir saya bisa seperti ini, bisa menjadi ibu seperti ini ya dengan dukungan dari suami saya. 11th question. Apa cita-cita dan impian yang ibu mempunyai saat masa kecil? Bagaimana perubahannya atau bagaimana ibu mencapainya? Cita-cita saat saya masih kecil, Then like how did it change or like how did you accomplish wah them itu in berganti-ganti terus ya. Kadang dulu kalau lihat film superhero, cita-cita ingin jadi superhero. Lihat film polisi, cita-cita ingin jadi polisi. That's hard. Iya. Like something realistic and like you said you got interested in like the business thing, like what Yeah, did you yeah. get interested Okay. in that, and how did you accomplish that so well? Oke. Dari kecil saya itu sering diajak oleh ayah saya pergi ke bank karena ayah saya sering ke bank. Jadi di sana saya melihat petugas-petugas bank itu wah sangat keren, sangat cool. Mereka memakai baju yang rapi, terlihat sangat profesional. Lalu lingkungan kerjanya juga bagus, modern, ber-AC, nyaman sekali. Jadi saya melihat sosok banker itu menjadi sosok yang sangat keren gitu. Sehingga menyebabkan saya wah nanti kalau saya sudah besar, saya ingin menjadi banker juga. Itu adalah titik awal kenapa saya ingin menjadi banker. Itu karena pengalaman saya untuk diajak ke bank. Dan bagaimana cara saya mencapai itu ya dengan mempunyai nilai yang bagus di sekolah. Jadi saya bisa masuk universitas yang bagus. Lalu waktu mempunyai nilai yang bagus juga di matematika, di akuntansi waktu SMA. Karena itu adalah dasar yang sangat penting untuk pelajaran bisnis juga. Dan akhirnya waktu lulus SMA saya sudah tahu gitu ya. Karena memang nilai saya di bagian ekonomi, akuntansi, matematika itu lebih jauh lebih tinggi dibandingkan nilai saya di fisik, science, chemistry. Ya, it's okay. History. Ya. Jadi akhirnya saya waktu lulus SMA saya sudah tahu saya ingin mengambil major di Business and Accounting. Ini sama Tiff. Seven apa formatif? Dan ini Seven tuh maksudnya di report kayak 7 and 8 itu. You cannot get 8 in the report card. Oh tapi ini 7 for report card. Something like that or a way to get 7. Ya. Apa saja Oke, nilai? ya udah buka. Kalau 6 enggak buka. Apa saja nilai-nilai dan filsafat pribadi dalam hidup dan pelajaran yang menurut ibu sangat penting yang masih ibu simpan hingga saat ini? Kerja keras itu adalah nilai sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Karena sepandai apapun orang, sehebat apapun orang tanpa kerja keras itu tidak mungkin bisa. Kedua, optimis, positive thinking, optimis, selalu optimis. Jangan selalu melihat pandangan tuh sulit, negatif, tapi selalu merasa bisa, saya bisa,
saya akan lebih baik. Jadi selalu optimistik begitu. Dan yang ketiga tentunya kita harus fleksibel dengan keadaan yang terus berubah seperti ini, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan tempat dan keadaan yang berubah. Wah, this is the best that I want to get, the pink labu. Bisakah ibu memberitahu? I'm so lucky. 13 questions almost over. Okay. Bisakah ibu memberitahukan saya momen ketika ibu merasakan pergumulan terbesar dalam hidup ibu? Pergumulan terbesar dalam hidup saya. Maksudnya apa ya? It's pergumulan, struggle. Oh ya, Ya. saya waktu itu sebenarnya karir saya di Australia udah cukup sukses. Waktu saya bekerja sebagai accountant di Bank of Scotland di Australia, itu waktu itu saya lulus tahun 2004 ya. Lalu saya memutuskan, saya kerja di sebagai accountant nih hingga tahun 2008. Jadi sebelum saya mempunyai karir yang bagus, tapi terus saya bertemu dengan suami saya. Itu kebetulan suami itu juga ingin pulang ke Indo tahun 2008. Itu dia ajak pulang itu. Nah, di situ dilema sekali untuk saya, karena saya itu suka sekali tinggal di Australia, dan karir saya di Australia udah cukup bagus juga. Jadi sebenarnya saya tidak terlalu ingin untuk pulang Indonesia. Akan tetapi papa tetap ingin pulang, jadi akhirnya ya saya memutuskan untuk pulang. Akan tetapi sebelum pulang saya mempunyai tidak hanya pulang begitu saja tanpa rencana. Saya juga mencari kerja dulu. Jadi akhirnya saya mencari kerja yang baik di Jakarta. And what is that job? Sebagai research analyst di Deutsche Bank. Lalu akhirnya saya sudah mendapatkan pekerjaan itu, baru saya pulang, dan ternyata pekerjaan itu sangat berkualitas, memberikan gaji yang tinggi dan opportunity yang baik, dan membantu saya untuk mendapatkan pekerjaan saya sekarang hingga saya bisa menjadi direktur di Schroders. Yay! Ya. Question number 14. Almost. Apa saja pengalaman kerja ibu dan bagaimana pengalaman tersebut mengajari ibu tentang kehidupan? Pengalaman kerja yang pertama saya sebagai petugas toko coklat. Nah, itu kerja keras tentang kehidupan. Explain about how you start in the humble beginnings and then, Iya, awalnya saya kerja, karena kan waktu itu saya belum lulus kuliah. Jadi saya tidak bisa masuk kerja kantor, jadi harus bekerja di toko seperti itu, karyawan toko. Tapi saya melihat itu sebagai pengalaman yang sangat berharga, karena kita belajar bagaimana kita bisa mempunyai tanggung jawab, belajar customer service, bertemu dengan banyak pelanggan, belajar tentang inventory coklat, stocking, packaging, marketing, display, store display. Jadi banyak sekali yang saya belajarin di toko coklat itu. Dan itu mengajarin saya untuk mendapatkan suatu kerja keras dan ya kemampuan-kemampuan yang ini. Lalu setelah itu saya lulus, saya apply di Commonwealth Bank, yaitu bank terbesar di Australia. Sebenarnya yang menarik adalah perusahaan Commonwealth Bank itu hanya mau menerima permanent resident Australia. Tapi waktu saya apply itu saya masih menunggu permanent resident license saya. Lalu tiba-tiba saya diundang untuk interview karena saya mendapatkan nilai yang bagus kan. Jadi saya diundang interview. Saya sampai shock sekali karena kan PR saya belum keluar. Kalau saya nanti di interview terus saya bohong saya punya PR, karena waktu awal apply saya mengatakan saya udah PR. Ternyata dengan keajaiban Tuhan, sehari sebelum interview PR saya keluar. Jadi saya saat interview saya bisa mengatakan bahwa saya sudah PR. Dan akhirnya saya diterima dan saya bisa kerja di Commonwealth Bank Australia. Itu yang membuka pintu saya bekerja di
bidang accounting and finance. Nice. Lalu setelah bekerja di Commonwealth Bank selama 2 tahun, saya kan karena memang ketertarikan saya lebih di finance. Akhirnya saya mendapatkan kerja sebagai accountant di perusahaan Bank of Scotland, yaitu perusahaan finance. Dan saya bekerja di situ selama hampir 2 tahun. Dan di Commonwealth Bank apa yang saya belajar ya customer service, karena saya bertemu dengan banyak orang, tipe customer. Lalu saya belajar tentang ketelitian karena di sana saya harus menghitung uang, menghitung banyak sekali transaksi-transaksi. Dan kalau tidak balance, itu saya tidak bisa pulang, harus stay di cabang tersebut sampai balance. Jadi kalau sampai kekurangan uang itu saya juga harus nombok pakai uang sendiri. Not my dream job. Ya, itu I don't know why that's your cheetahs. sometimes saat lulus itu tidak ada banyak pilihan. So you just get the job that is available, that is a bit like what you want. What is after Bank of Scotland? After Bank of Scotland is Indonesia Deutsche Deutsche Bank and Schroders. and Schroders. Okay, can you tell more about Schroders? Okay, Schroders, that's like question Wait, no, number that's question 16. Wait, no, okay. Now is question 15. 16 is about Schroders, okay. Di mana ibu dibesarkan? Oh, you already answered that. Dan bagaimana hal itu membentuk diri ibu saat ini dengan orang-orang di sekitar ibu dalam lingkungan? Like the people in Semarang, like the people in the Semarang environment. Like how Saya did it dibesarkan di Semarang. shape- Yeah, how did it shape who you are being around Semarang people? Semarang, orang-orang Semarang itu memiliki karakter yang sabar, karakter yang tidak marah, suka marah, karakter yang sangat sangat ramah dan friendly ya. Jadi itu shape me untuk orangnya juga seperti itu, tidak sangat sabar. Lalu tak cari. Lalu itu enggak apa besok wes sisanya, yang penting makanan keluar. Lalu juga lebih toleransi terhadap teman begitu, dan tidak individualistis. Kalau di Semarang itu lebih pertemanannya itu lebih ya semuanya is about friends begitu. Jadi itu value yang saya dapat sih, helping each other, friendship values, dan respecting each other, tolerance, itu yang saya dapat value dari childhood saya di Semarang. Dan sampai sekarang teman baik saya waktu SD di Semarang itu kita masih memang teman baik hingga sekarang. Okay, thanks. This is the last question now. So, since you memutuskan untuk mencari pekerjaan di Indonesia, specifically talking about Schroders, apa peran ibu dalam pekerjaanmu dan bagaimana bantuan ibu memberikan pengaruh positif kepada masyarakat? Oke. Saya di Schroders itu saya sebagai direktur bertanggung jawab untuk sebagai fund manager. Jadi saya mengelola uang-uang dari dana pensiun Indonesia atau mengelola uang asuransi, mengelola uang dari retail customer juga untuk diolah dengan lebih baik gitu dan bisa menghasilkan nilai yang baik. Jadi pekerjaan saya ini akan memberikan impact yang positif untuk memberikan peningkatan kemampuan atau peningkatan daya beli bagi klien-klien atau nasabah-nasabah yang saya punyai. Begitu, jadi memberikan mereka kesejahteraan yang lebih baik. Jadi itu adalah dampak positif dari pekerjaan saya yang pertama. Yang kedua, dampak positifnya adalah saya terus ingin melakukan financial literacy, yaitu memberikan edukasi tentang kemampuan finansial, edukasi tentang cara berinvestasi terhadap kalangan masyarakat yang masih belum melek investasi. Karena saya rasa itu hal yang perlu sehingga mereka juga bisa berpartisipasi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dengan melakukan investasi. Tidak hanya kerja, active income, tapi juga mendapatkan suatu pendapatan pasif dari melakukan kegiatan investasi. Itu adalah dampak positif kedua dari pekerjaan saya di Schroders.
Alright, that's all the questions. Thanks. How long is the video?